Teman-teman, ada berita heboh, katanya negara sebesar Amerika Serikat lagi pusing tujuh keliling. Beritanya bilang utang mereka lagi menggila dan pemerintahnya bisa shutdown atau tutup sementara yang bikin rugi triliunan. Nah, kejadian ini nyambung banget sama cara sebuah negara mengatur keuangannya. Kita bakal lihat ternyata cara ekonomi mainstream yang dipakai Amerika Serikat beda banget sama cara ekonomi Islam. Penasaran apa sih bedanya dan kenapa cara Islam dianggap lebih aman? Yuk kita bedah santai pakai kacamata buku pengantar ekonomi Islam dari Bank Indonesia bersama saya Azhar Fatih, seorang mahasiswa hukum ekonomi syariah. Di berita tadi, masalah utamanya adalah utang yang terus menumpuk. Dalam sistem ekonomi mainstream yang dipakai Amerika Serikat, ini adalah hal biasa. Kalau negara butuh uang tapi pajaknya kurang, solusinya gampang, yaitu utang. Caranya, mereka jual surat utang atau obligasi. Janjinya, pinjami aku uang sekarang, nanti aku balikin utangnya plus bunga. Masalahnya, bunga ini terus-terusan nambah. Utang lama belum lunas, udah utang baru lagi, plus bunganya. Akhirnya mereka terjebak di gali lubang, tutup lubang. Pakai utang yang berbunga. Nah, disinilah beda paling dasarnya. Menurut buku pengantar ekonomi Islam, fondasi ekonomi Islam itu adalah tauhid, yaitu percaya Allah pemilik segalanya, dan adil, keadilan, karena dasarnya adil, maka bunga alias riba sangat dilarang keras. Kenapa? Karena bunga itu dianggap tidak adil. Itu kayak uang beranak uang. Tanpa ada usaha atau kerja nyata, yang ngasih utang atau investor pasti untung terus dari bunganya. Sementara yang pinjam atau di sini pemerintah, bebannya makin lama makin berat. Ini dianggap merusak keadilan. Ekonomi mainstream seperti di berita tadi, tujuannya seringkali cuma profit, untung atau untung materi atau utility, sekedar kepuasan, yang penting untung. Kalau di ekonomi Islam, tujuannya jauh lebih luas, namanya falah. Apa itu falah? Falah adalah sukses yang komplit, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Sistem yang bikin negara pusing karena jeratan utang bunga itu jauh dari tujuan falah. Jadi, kalau negara butuh uang tapi nggak boleh pakai bunga, terus gimana dong? Ekonomi Islam menawarkan solusi yang beda banget, yang fokusnya di sektor real atau usaha nyata, ada barangnya, dan kerjasama atau patungan atau istilahnya syirkah. Bukan pinjam uang, tapi istilahnya yuk kita kerja bareng. Misalnya pemerintah dan investor patungan bikin proyek kayak bangun pelabuhan. Kalau untung dibagi bareng, kalau rugi ditanggung bareng. Pemerintah nggak jual surat utang tapi bukti kepemilikan aset. Investor dapat untung dari hasil aset, misalnya uang sewa, bukan dari bunga pinjaman. Berita Amerika Serikat yang OTW bangkrut tadi nunjukin risiko besar kalau sebuah sistem ekonomi terlalu bergantung sama utang yang berbunga atau riba, itu bisa jadi bom waktu. Ekonomi Islam menawarkan cara yang lebih aman dan adil dengan melarang riba dan mendorong bagi hasil atau syirkah, serta berbasis aset atau sukuk. Fokusnya adalah ke usaha nyata, bukan cuma muterin uang di atas kertas. Tujuannya jelas, biar ekonomi tumbuh stabil dan mencapai falah atau kesejahteraan yang berkah buat semua. Itu aja teman-teman dari saya, Azhar Fatih, seorang mahasiswa hukum ekonomi syariah.